Rumah janda kurang beruntung di Dusun Babatan RT 4 RW 13 Sidomekar dibedah. Selama ini rumah janda Afiah dengan 7 orang keluarga, anak dan cucu sangat mengkhawatirkan. Penyangga atap bagian atas sudah patah sehingga apabila turun hujan rumah menjadi banjir. Ditambah lagi tembok kelihatan dari luar masih kokoh. Ternyata setelah dilihat dari dekat mengkhawatirkan takut roboh sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Ketua Remaja Masjid Sidomekar Zainul Fanani sepakat berembuk dengan warga yang peduli dengan kesulitan warga yang membutuhkan, maka dibedahlah rumah tersebut. Afia selaku pedagang cendol dawet mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang peduli kepada warga kurang mampu dan butuh uluran tangan, terutama kepada Remas Darussalam. Pekerjaan sehari-hari apa, Bu? Di pasar. Jualan apa itu, Bu? Jualan cendol jauh. Terus apa lagi? Apa ya? Rumah ini dihuni berapa orang, Bu? 7 orang. Siapa saja itu, Bu? Anak, cucu. Gitu, Bu ya. Rumah ini kok sampai rusak parah, Bu? Mengapa nggak diperbaiki, Bu? Ya, nggak ada, belum ada biaya. Terus yang memperbaiki sekarang siapa, Bu? Remaja masjid. Remaja masjid. Dengan bantuan remaja masjid itu bagaimana, Bu, perasaannya, Bu? Alhamdulillah, bersyukur di dunia wal akhirah. Itu aja, Bu. Bapaknya memangnya kemana, Bu? Udah meninggal, udah lama. Oh, jadi ada 12 tahun sudah meninggal. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari Ibu banting tulang sendiri ya? Iya. Gitu aja, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya, Pak. Zainul mengatakan rencana bedah rumah direncanakan selesai dalam tempo 20 hari. Anggaran yang disediakan 25 juta diperoleh dari donatur setempat, salah satunya dari PSHT Ranting Semboro, Lazisnu, dan komunitas Jagongan Rebopon atau JRP. Terima kasih. Ini adalah rumah Ibu Afia. Beliau adalah seorang janda yang mempunyai putra 4. Kemudian dari putra-putranya itu rupanya juga terkait dengan masalah ekonomi kurang begitu menguntungkan. Sehingga ketika rumah ini begitu kondisinya memprihatinkan, akhirnya karena kurangnya masalah ekonomi, sehingga kita membentuk semacam kepanitiaan dalam rangka untuk merehab rumah beliau Ibu Afia. Insya Allah sekitar 24 sampai 25 juta rupiah. Alhamdulillah dari warga masyarakat dan juga dari beberapa elemen organisasi, ada dari PSHT, kemudian dari JRP, dari Lazisnu, kemudian juga dari donatur-donatur yang ada di wilayah di Desa Sidomekar dan Semboro. Yang jelas ada perubahan, Pak. Jadi dalam rangka untuk efisiensi biaya, kita berupaya untuk mengganti yang genteng itu kita rubah menjadi asbes, kemudian di depan itu juga seperti itu, efisien, kemudian waktunya juga lebih cepat. Beliau untuk memenuhi kebutuhan keseharian, beliau adalah penjual cendol di pasar, karena sekarang pasar tidak seramai dulu, sehingga ini berpengaruh juga terhadap kebutuhan kehidupan sehari-hari beliau. Alhamdulillah kita tetap melibatkan semua unsur dalam rangka untuk melestarikan kegotong royongan. Jadi gotong royong itu sangat penting sekali dalam rangka untuk bersama-sama meringankan beban daripada warga yang mungkin kurang beruntung. Ya, saya kira itu adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban daripada lingkungan di mana beliau berada, dan juga nanti otomatis akan juga melibatkan semua pihak, baik dari desa, dari semuanya, dalam rangka untuk mewujudkan mungkin renovasi dan sebagainya. Kalau kita hitung dengan tukang, insya Allah sekitar 20 hari, bisa juga kurang dari itu. Sumadi, Ketua PSHT Ranting Semboro, mengatakan bantuan berupa uang tunai 10 juta rupiah adalah hasil patungan antara PSHT Jember dan Semboro. Sumadi berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.
Ya, ini kebetulan yang dibedah rumah ini kebetulan juga anggota dari PSHT. Jadi PSHT berkolaborasi dengan kepanitiaan yang sudah ada, yang mana PSHT membantu berupa uang cash sebesar 10 juta rupiah, yang mana dana itu 5 juta dari pengurus cabang Jember PSHT dan juga 5 juta dari pengurus Ranting Semboro PSHT. Harapannya semoga apa yang kita bantu itu bermanfaat bagi yang memerlukan, dan harapannya lagi nantinya bantuan itu masih sementara, kita masih mengambil langkah untuk menggali donasi kepada dulur-dulur PSHT di Ranting Semboro. Dan itu insya Allah dana yang kita bantukan bisa menutup apa yang sudah dianggarkan oleh kepanitiaan yang sudah ada. Semoga kolaborasi ini antara kepanitiaan yang sudah ada dengan PSHT ini menjadi hubungan baik dan bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar, Pak. Dari Sidomekar, Semboro Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.